Ada bukti percakapan antara Lisa Mariana dengan Revalino. Saya berani taruhan, cuman nggak ada yang nyangkut sampai detik ini. Diminta aja sama dia sekalian. Udah gugatan macam ngajukan gugatan harta gonong gini aja itu. Saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan, penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Konflik yang terjadi antara mantan model majalah Dewasa dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak hanya makin sengit tetapi juga pelik. Ya, sengitnya perseteruan di antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berbuntut panjang, tidak hanya berbuah laporan pidana, tetapi juga perdata. Seperti yang ditempuh Lisa Mariana, yang menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan Lisa menjadi menarik, lantaran kemarin Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan intervensi yang diajukan Revalino melalui kuasa hukumnya Fikri Wijaya. Dan yang menarik, saat kedua kuasa hukum terlibat cekcok usai jalani persidangan. Kita bang. Woi bro, panas betul saya dengan kamu bro. Kenapa bro? Enggak, gue lagi penasaran aja sama lu dengan statement lu dengan media itu maksudnya apa? Oh jadi berarti saya menghormati kamu sebagai rekan sejawat saya, tapi nggak perlu kita saling memojokkan. Itu kan perkelahian kita aja yang bermasalah. Ya putusan akhir tidak bisa kita baca kok. Gue berani taruhan kok, bro. Sudah kan ini udah menang, ya kan? Tapi bukan putusan akhir, bos. Ya putusan akhir saya berani taruhan telanjang besok saya kalau gugatan kamu itu dikabulkan. Bener ya? Iya benar, telanjang saya. Jadi, Tapi kamu berani nggak bertaruh sama saya? lu yang nantang ngapain mau ikutin lu? Ngapain lu taruh? Enggak. Jadi maksud saya dijaga step lo, nggak perlu saling memojokkan kalau memang kamu menganggap saya rekan sejawat. Begitu. Beda apa namanya senior sama junior. Kemunculan Revalino tidak hanya membuat kubu Lisa meradang, tetapi juga semakin terjal dalam usahanya menuntut Ridwan Kamil secara perdata atas hubungan masa lalunya dengan Lisa hingga mempunyai seorang anak. Melalui kuasa hukumnya yang vokal, Revalino membantah tudingan Lisa, termasuk gugatan perdata yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri Bandung yang menurutnya akan ditolak hakim pengadilan lantaran lemahnya pembuktian. Dan seperti inilah keyakinan Fikri Wijaya yang menyebut gugatan Lisa akan ditolak usai hal intervensi Revalino diterima sebagai pihak terkait. Kalau untuk hadir Revalino ini pasti dia akan hadir. Yang jelas pasti dia akan ikut serta hadir, memeriahkan pesta yang dibuat oleh LM ini. Kita paling tanggung aja. Cuman terlalu halu dia, kalau halunya terlalu tinggi kalau berharap gugatan itu akan dikabulkan. Karena saya ya berdasarkan pengalaman kami selama beracara, gugatan itu bagaikan menegakkan benang basah. Itu gugatan itu. Saya dari awal saya belum membaca gugatan itu dengan dasar cerita, histori segala macam yang sampaikan nama dia di sosial media segala macam, 99,9% saya meyakini gugatan itu akan ditolak. Setelah saya membaca 1000% gugatan itu akan ditolak. Terlebih kami masuk sebagai intervensi nanti. Saya berani taruhan, cuman nggak ada yang nyangkut sampai detik ini. Jadi dia mau menggugat 16,5 M segala macam lah, tuntutan secara material immaterial dikata dia kan. Terlalu banyak hal macam mau dikabulkannya, palang tanggung kalau mau mengajukan gugatan itu. Kenapa nggak dibikin sama dia 1000 triliun? Atau selama gajinya RK menjabat 2 periode jadi gubernur Bandung itu diminta aja sama dia sekalian. Udah gugatan macam ngajukan gugatan harta gonong gini aja itu. Anak yang hasil transaksional dan dia pengakuan dia kan, itu pengakuan dia sendiri. Dengan bangganya perempuan ini mengaku berbagai macam mantan. Update-nya terus sekarang kemarin dia hadir di podcast siapa itu?
dengan bangganya perempuan ini menceritakan bahwa pernah berhubungan dengan artis, pejabat dan segala macam. Lupa dia kan berhubungan sama siapa. Termasuk Revalino dilupakan nama dia. Padahal jelas dari awal 2021 dia ngaku hamil dengan Revalino itu di bulan Mei, akhir bulan Mei, sebelum dia ketemu dengan RK. Kok sekarang dibantah? Alasan dia mengaku hamil dengan klien kami itu karena panik. Bingung siapa yang mau orang yang mau bertanggung jawab. Kan halu dia ini. Di situ aja udah lucu, kontradiksi keterangan dia ini. Cuman beginilah, saya udah capek juga membahas-bahas LM ini. Nanti kita lihat endingnya seperti apa ya. Saya juga sudah geram dengan perempuan ini ya. Nanti kita lihat nanti ya. Karena apa? Perempuan ini setiap dia tampil di media segala macam, tidak ada kesan yang mendidik secara moral di halayak untuk orang banyak. Tidak ada hal-hal yang sifatnya ada nilai positif untuk dipertontonkan orang banyak. Penumpang gelap, ya kan? Ya, itu sih sah-sah aja kan, seperti saya bilang bahwa pengadilan pasti akan menerima mau dia gugatan, intervensi. Cuman saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Apa yang dia menjadi kaitan antara gugatan kita dengan RK gitu loh. Kalau bicara intervensi kan ada kerugian yang juga diikut sertakan di situ. Ya nanti kita lihatin aja, karena tanggal 30 kan baru ikut semua nanti. Ya mudah-mudahan sih bisa out sih, itu aja sih. Biar nanti di pengadilan aja berproses sih kalau itu. Jadi nggak terlalu kita pikirkan kalau itu. Berdiri masing-masing sih kalau menurut saya. Kalau bicara menguatkan berarti kan ada konsorsium dong mereka kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih berdiri dengan masing-masing. Cuman ya nggak tahu fungsinya dia apa gitu. Saya rasa sih salah caranya dia gitu. Nggak berwibawa gitu kan, ngapain dia harus intervensi. Coba berpikir sendiri dengan langkah sendiri gitu loh. Kalau dia emang betul seperti yang dia bicarakan bahwa ini berjuang untuk bla bla bla, tata bicaranya ditata dulu dan banyak bertobat aja sih, itu aja sih dia bilang. Putusan majelis hakim yang menerima atau mengabulkan hak intervensi Revalino mendapat tanggapan positif dari kubu Ridwan Kamil yang diwakili kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar. Menurut Muslim, dikabulkannya hak intervensi Revalino menunjukkan adanya hubungan hukum antara Revalino dengan Lisa Mariana. Terlebih, 3 dokumen bukti yang diajukannya membuat kasus Lisa Mariana mengenai siapa ayah biologis dari putrinya menjadi terang, yakni Revalino sendiri yang dalam dokumennya mengaku dirinya lah ayah kandungnya. Lantas, dengan dikabulkannya hak intervensi Revalino, akankah Ridwan Kamil dapat lolos dari segala langkah hukum yang ditempuh Lisa Mariana? Sesuai dengan jadwal, tanggal 23 itu putusan sela atas gugatan intervensi dari Revalino. Setelah kami dengar secara seksama, putusan tersebut 184 benar majelis hakim mengabulkan permohonan intervensi dari Revalino Twesi. Tentu yang dikabulkan adalah permohonan intervensi bahwa Revalino masuk dalam perkara ini dikabulkan oleh majelis hakim. Tentu kami selaku kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil mengapresiasi putusan sela dari majelis hakim dalam perkara ini. Kenapa? Karena tentu kalau kita lihat pertimbangan hukum dari majelis hakim itu jelas disampaikan bahwa ada hubungan hukum. Sekali lagi, yang menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa ada hubungan hukum antara Revalino dengan Lisa Mariana. Ada bukti percakapan antara Lisa Mariana dengan Revalino yang dimana Lisa Mariana mengaku hamil kemudian menyampaikan kepada Revalino. Yang kedua, ada juga bukti foto Zelina Azura pada saat melahirkan dikirim kepada Revalino. Secara logika, kalau tidak ada hubungan, kan logikanya kan nggak mungkin dikirim, kan begitulah ya. Yang ketiga, ada fakta pernyataan dari Revalino sendiri, sesungguhnya dia adalah ayah biologis.
Dari 3 dokumen yang ini, hakim berkesimpulan bahwa ada hubungan hukum. Namun memang hakim selalu mengatakan, kalaupun ada hubungan hukum tentunya akan dilakukan tes DNA. Nah, itu memang kunci yang disampaikan oleh majelis hakim. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bandung atas putusan sela ini mengindikasikan bahwa gugatan Lisa Mariana itu secara struktur hukum dan substansinya sangat lemah. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang mengaku sebagai ayah biologis. Dan selama ini perjuangan Revalino untuk masuk sebagai intervensi tentunya harus kita hargai. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa siapapun orang harus menghargai masuknya Revalino. Karena dia merasa, ini kan soal rasa sebetulnya. Revalino merasa bahwa dia ayah biologis. Lisa Mariana merasa ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil. Jadi kembali lagi tergantung dari bukti-bukti yang disampaikan. Revalino mampu membuktikan adanya hubungan hukum. Dari apa bukti-buktinya? Dari apa yang tadi yang telah saya sampaikan. Jadi sekali lagi, hubungan hukum itu menjadi pokok utama dalam putusan sela. Dan ini juga nanti akan menjadi bukti yang akan kami sampaikan kepada majelis atau ke Bareskrim Mabes Polri, bahwa memang yang menjadi patokan itu adalah bukti hubungan hukum. Agenda selanjutnya nanti replik dari Lisa Mariana minggu depan, hari Rabu. Sistemnya ekot ya. Jadi tidak ada secara offline. Nanti offline itu kira-kira 2 persidangan lagi, baru sidang offline untuk pembuktian dan saksi-saksi. Dikabulkannya gugatan hak intervensi Revalino tentu saja bukanlah kabar yang menggembirakan bagi Lisa Mariana. Terlebih, dalam berbagai kesempatan, Lisa Mariana kerap mengungkap siapa sesungguhnya Revalino yang kemunculannya sukses menjadi perhatian publik di tengah panasnya hubungan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Lantas, apa kata Lisa Mariana menanggapi dikabulkannya hak intervensi Revalino dalam sidang gugatan terhadap Ridwan Kamil yang diajukan oleh Lisa Mariana sendiri? Emang kita dulu pernah temenan gitu ya, lama nggak berhubungan, maksudnya nggak ada hubungan. Aku nggak tahu dia kemana, bahkan aku nggak tahu dia lagi di penjara gitu ya. Tiba-tiba nongol pas aku lagi viral, nge-DM dan mengancam. Bunyinya adalah, pokoknya gue nggak mau tahu kalau Selin itu anak gue, katanya. Waktu itu aku hanya menghargai keluarga aku juga mengalami depresi kan. Jadi ya udahlah, siapa dulu nih yang mau nikahin gitu ya, terbesit di pikiranku gitu, kayak gitu kan. Karena aku juga mengalami baby blues. Wah, pokoknya mental bener-bener gak stabil lah gitu. Terjadilah chat itu. Dan si Bernie ini juga udah tahu kalau misalnya aku ngomong begitu itu bercanda. Buat apa? Orang bukan anaknya, jangan gila ya. Muka anak gue cantik ya, lihat kan tadi nggak ada dia-dianya sama sekali. Dengan dikabulkannya hak intervensi Revalino sebagai pihak terkait yang dalam bahasa kuasa hukum Ridwan Kamil menyebutnya mempunyai hubungan hukum dengan Lisa Mariana. Pasalnya, hakim mengindikasikan mengenai tes DNA untuk membuktikan klaim masing-masing pihak, baik dari kubu Lisa Mariana maupun Revalino. Isyarat akan digelarnya tes DNA mendapat tanggapan beragam, baik dari kubu Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil. Dan berikut pernyataan kedua kubu mengenai tes DNA yang diisyaratkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim itu mengabulkan permohonan intervensi. Nah, artinya apa? Bahwa hubungan hukum, bahwa ada hubungan mereka berdua itu benar. Itu yang dinilai oleh hakim. Nah, soal apakah itu benar anaknya Revalino? Nah, majelis hakim menyampaikan bahwa pada ujungnya harus tes DNA. Tetapi dengan masuknya Revalino itu menunjukkan bahwa struktur hukum dan substansi yang disampaikan
oleh Lisa Mariana itu lemah. Kenapa? Harusnya kan Revalino yang menjadi subjek lah dalam perkaranya Lisa Mariana, bukan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil sendiri tidak punya hubungan hukum dengan Lisa Mariana gitu. Ya, kita masih menunggu lah, karena kalau kemarin kan surat dari penyidik untuk kesanggupan bahwa klien kami siap untuk tes DNA kan sudah kita buat juga, sudah ditandatangani oleh klien kami. Tinggal menunggu waktunya. Saya juga nggak tahu apakah dari pihak kuasa hukum ataupun Bapak RK sendiri sudah membuat surat pernyataan tersebut juga untuk kesiapannya sih. Cuman yang kami mohonkan adalah supaya tes DNA tersebut dilakukan bersamaan, supaya netral nih dengan dokter yang sama gitu loh, supaya tidak ada berat sebelah gitu. Tapi kami meyakinin sih bahwa kepolisian Indonesia pasti bekerja profesional dan pasti lebih netral dan terbuka untuk menangani perkara ini. Menanggapin permasalahan yang dari kuasa hukumnya Bapak RK sendiri, kita kan berbicara muaranya perkara ini adalah tes DNA. Tidak mungkin serta-merta dengan sendirinya klien kami itu bisa tes DNA dengan anaknya. Kan harus ikut yang keterkaitan, yaitu Bapak Ridwan Kamil sendiri. Yang pertama kali menggembur-gemburkan tes DNA ini kan adalah dari Bapak Ridwan Kamil sendiri, ya kan, dari pihak kuasa hukumnya, dari kuasa hukum Pak RK sendiri. Tapi kan tidak terlaksana dengan kesediaan mereka berdua, sehingga terjadilah laporan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini yang di mana? Itu yang masih diuji di penyidikan. Makanya kemarin pada saat kami datang menghadirin untuk panggilan saksi, di situ ada 40 pertanyaan dan kita juga menyerahkan ada 4 bundel bukti, di mana nanti biar jadi kewenangan penyidik untuk menguji semua beberapa bukti yang kami berikan dan ataupun saksi yang nanti akan kami hadirkan gitu. Kalau masalah tes DNA ya seharusnya di sana itu jangan terlalu menyudutkan bahwa klien kami yang mau tes DNA gitu. Klien kami dari awal sudah siap, dari awal perkara ini sudah siap. Tapi kan nggak mungkin serta-merta harus membawa hasil tes DNA itu dengan sendirinya. Dia mau tes DNA dengan siapa? Kalau tidak ada dari pihak lakinya sendiri gitu loh. Sekarang begini, kalau bicara tes DNA ini kan harus diuji dengan tes dari medikal ya kan semuanya. Kalau bicara klien kami ngaku-ngaku kan dia ada perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan bapak itu, ya kan? Yang dimana bahwa dari pihak kuasa hukumnya juga kan menyatakan pernah bertemu, ya kan? Pernah bertemu dengan klien kami. Nah pertemuannya itu kan saya berulang-ulang bilang bahwa itu hanya mereka yang tahu. Apakah benar nanti ada di Windam kah atau di mana? Konteksnya yang saya bingung itu kan pertemuannya ini dalam hal apa? Apalagi kan menurut keterangan klien kami kan ketemunya di luar kota, yang dimana menurut klien kami kan keterangannya itu 2 hari 3 malam. Nah disitulah mungkin klien kami 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Disitulah karena setelah pertemuan mereka ya kan, disitulah mungkin klien saya berpikir bahwa ada sesuatu dia bisa hamil ataupun kayak gimana ya atas pertemuan tersebut gitu. Meskipun kan itu masih diuji semuanya dengan laporan yang masalah pencemaran nama baiknya di Mabes gitu loh. Berdasarkan feeling dia sendiri dan pengalaman dia sendiri, ya mungkin kan wanita kan dia berhubungan sama siapa kan dia pasti tahu, bisa menerka ketika misalnya ada dia bahwa dia hamil ataupun siapapun, itu udah hal yang lumrah lah. Disitulah dia berpikir bahwa oh mungkin dengan bapak itu hamilnya gitu loh. Makanya kan untuk kepastian dan muara aslinya kan harus dites DNA. Coba pada saat dari awal ketika sudah rame di sosial media, kalau emang mencari kebenaran nih ya kan, langsung hadir bapak itu gitu untuk mencari kebenaran dia bahwa ayo gentleman sebagai laki-laki kita tes bahwa ini kalau emang bukan anaknya dari bapak itu kan klien kami juga siap konsekuensinya kok. Udah berapa kali saya bilang sama dia, ketika kamu ini bawa hasilnya bukan dari anaknya Bapak RK, kamu harus siap konsekuensinya. Dan dia juga pernah bicara kalau di media bahwa dia siap diborgol kalau emang bukan ternyata hasilnya dari Bapak itu.
pembuktian ilmiah soal identik anak itu sebenarnya ayahnya siapa sih, DNA-nya siapa gitu loh. Selama itu belum mereka lakukan, ini termasuk laporan RK pun saya rasa tidak akan bisa berjalan. Dan saya yakin sekali Barreskrim akan memerintahkan supaya ibu, anak, dan calon bapak ini harus tes DNA. Dan itu saya sering mendampingi klien saya, public figure yang melakukan tes DNA tersebut. Kenapa? Kalau selama itu tidak ada, di mana ada fitnah? Kan nggak ada. Kalau memang tes DNA ternyata itu anaknya RK, ya laporan di Barreskrim akan gugurin sendirinya. Dan di sini juga kalau memang tes DNA ternyata bukan anaknya RK, gugatan Lisa juga dengan sendirinya juga akan ditolak. Bagaimana kau bicara tentang hak anak, sedangkan ini bukan DNA-nya RK? Kau bicara tentang kerugian yang mana? Bicara tentang hak yang mana? Kan harus dibuktikan dulu secara ilmiah soal DNA-nya, dan juga dibuktikan secara material dulu. Apa kerugian secara material yang nyata si Lisa Mariana ruginya dari sisi yang mana? Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.